Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading TV, keluarga berkah. Ya, gimana semuanya teman-teman? Apa kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Semua kita selalu diberikan. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa lanjut lagi untuk melanjutkan konten sebelumnya. Jadi video ini kita akan melanjutkan video tentang baca simak yang kemarin udah kita buat di surah Al-Kahfi. Kalau kemarin kita udah baca dari ayat 46 sampai 53 plus artinya di ayat 46-47. Nah, hari ini kita akan lanjutin lagi di ayat 48 sampai dengan ayat selanjutnya sampai habis ya yang kemarin kita baca. Oke, teman-teman silakan buka Qur'annya, buka surah Al-Kahfi-nya di ayat 48. Sebelum itu marilah kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya teman-teman, untuk teman-teman yang belum lihat video kami sebelumnya, nanti kita cantumin di link deskripsi. Bisa teman-teman cek di sana biar nggak ketinggalan isi dari video kita sebelumnya. Oke, langsung aja kita buka Al-Quran. Kita buka ayat 48 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Ya, ayat 48 sebenarnya dari ayat 46, 47, 48 bahkan keseluruhan ayat di halaman ini masih runtutan suatu cerita sebenarnya ya. Di ayat 48 mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Ya, jadi runtutannya ya, ketika hari kiamat terjadi, semua makhluk udah dimatikan ya. Semua makhluk itu udah dimatikan Allah. Kemudian setelah itu berakhir, kita dibangkitkan dan dikumpulkan ya. Berarti kayak gitu ya ceritanya. Kumpulkan dan kita berbaris. Mungkin seperti itu ya perumpamaan, kita berbaris menuju padang mahsyar untuk berkumpul. Di sini ayatnya dibilang sebagaimana kami ciptakan kamu pada pertama kali. Pernah memang ada ceramah atau di tafsir itu ya, maksud dari kalimat ini kayak kita tuh dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan alas kaki, bahkan tidak dalam keadaan dikhitan. Jadi benar-benar seperti pertama kali, ya kan? Kayak masih bayi ya, cuma ya kita udah ini dalam keadaan, ya Allah alam ya, entah keadaan kita nanti dalam keadaan kita pas meninggal kah jasad tubuh kita, atau seperti bayi lagi nanti pas juga, Allah alam sebenarnya ya. Nanti teman-teman bisa bantu jawab kalau tahu tafsirannya ya. Itu di ayat 48. Terus di bagian akhir ayat 48 tadi, bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu atau berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Ini itu kalau tidak salah tentang Allah itu menyampaikan kepada orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan seperti ini, tidak percaya dengan adanya hari kiamat ini. Jadi Allah mengatakan bahwasanya kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu. Allah itu tidak akan memberitahu kalian, tidak ada perjanjian untuk memberitahu kapan
kalian akan dibangkitkan atau kapan kalian akan mati, seperti itu. Maksudnya seperti itu, Allahu a'lam. Mudahan kalau kami keliru bantu untuk membenarkan ya teman-teman ya. Oke, lanjut di ayat 49. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semua. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Wah. Di situ Ya. berarti benar-benar Allah itu di sini kan dikatakan bahwa Allah tidak menzalimi siapapun di antara kita yang ketika di padang mahsyar itu ya. Jadi memang Allah itu maha adil gitu ya. Apa yang kita lakukan di dunia benar-benar udah dicatat sepanjang hidup kita gitu. Nah, Detail. maksudnya amal-amal kita sedetail Sedetail mungkin dan tidak ada yang terlepas. ya, tidak terlepas. ada yang luput dari Allah. pandangan Allah gitu. Astagfirullahaladzim ya. Ya, ini di ayat ini benar-benar ada hikmah yang kita bisa ambil ya. Selagi masih ya gimana ya ngomongnya, selagi Allah masih berikan kita waktu ayah, karena yang kecil pun Allah catat. Anggapannya ketika ini hal buruk, kita mengambil buah sekecil apapun tanpa izin pun akan dicatat gitu nih. Iya. Bahkan kan yang kisah seorang orang alim sepanjang hidupnya tuh beribadah terus kan, tidak masuk neraka gara-gara apa? Yang mengambil sebilah kayu kecil di pagar tetangga atau gimana ya kan? Akhirnya tidak masuk surga. Itu seorang alim, ahli ibadah, hanya karena memotek bilahan kayu itu, nah akhirnya itu membuat beliau tidak diterima, tidak masuk surga. Itu hal kecil. Itu hal ibadah. Bagaimana kita yang hanya manusia biasa, teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi ya reminder kita untuk selalu ya, ketika kita tahu banyak hal-hal yang pernah, khususnya hal-hal yang kurang baik sering kita lakukan ya, ayo kita sama-sama beristighfar, kita sama-sama memperbaiki diri ya, taubatan nasuha, biar benar-benar diterima oleh Allah ya. Dan kita berharap semoga Allah itu menerima taubat setiap hambanya yang bertaubat ya. Tapi ya kita yakin Allah itu kan maha pemaaf ya. Sebesar lautan apapun dosa kita, Allah pasti membuka pintu maafnya bagi kita. Tinggal kitanya aja lagi yang benar-benar bertaubat dan tidak mau mengulanginya lagi kan. Iya benar. Ya Bismillah. Ya jadi kalau kita sering dengan ceramah, ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan, di situ Allah tuh ngedisplay semua. Jadi ini maksudnya buku catatan amal kita tuh display itu semua dilihatkan. Makanya kita kan Kita tuh kayak punya rapot kita. Iya, rapot kita, benar-benar rapot kita. Makanya kita tuh sering disuruh baca yang Allahumma astur uyubana, tutuplah aib-aib hambamu ini Allah. Itu kita harus ada doa yang memang sering kita pintakan lah, biar Allah tuh menutup aib-aib kita. Ketika itu amal baik, alhamdulillah. Ketika amal buruk dan kita dikumpulkan, meskipun sebenarnya pas dikumpulkan tuh hamba satu dan hamba lain tidak akan memusingkan catatan amal orang, karena mereka akan fokus sama amal-amalnya sendiri. Allahu a'lam, seperti itu ya. Lanjut di ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud kecuali iblis, dia adalah golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunanmu sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Ini jelas ya,
jelas banget di surah apa ini ya, di Al-Baqarah kalau nggak salah, yang ayatnya ketika seluruh malaikat disuruh sujud illa iblis aba, kecuali iblis yang dengan congkak sombongnya merasa dia diciptakan dari api, kenapa harus bersujud kepada Adam, dan seperti itu. Nah, akhirnya ya Allah menurunkan dia ke bumi, tapi dia minta syarat kan, iblis meminta syarat. Oke, kalau memang wahai Allah engkau mau menurunkan kami ke bumi, izinkan kami untuk menyesatkan hambanya, hamba ya manusia, untuk menyesatkan manusia. Dan pokoknya itu keturunan anak Adam. keturunan anak Adam. Dan akhirnya ya banyak ya, sampai sekarang iblis selalu kadang membisik yang hal-hal yang mengajak menyesatkan ke jalan yang tidak baik. Ya nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selalu menguatkan iman kita. Amin. Lanjut di ayat 51. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Oh gini, Allah tidak menghadirkan mereka, jadi iblis pun tidak tahu bagaimana terciptanya langit dan bumi, gitu ya. Bahkan penciptaan diri mereka sendiri, iblis pun tidak tahu seperti apa, karena benar-benar itu kekuasaan Allah aja ya. Tapi ya itu karena sifat sombong dan takaburnya. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu. Nah ini hati-hati, kadang kita yaitu hal-hal yang sekarang tuh macam syirik gitu ya, itu yang benar-benar menyesatkan. Dan hal-hal yang menyesatkan itu bukanlah penolong. Kadang orang percaya bahwa kita ke contoh dukun ya, itu akan menolong kita segala macam. Itu benar-benar hal yang menyesatkan, dan jangan sampai kita jatuhnya itu sih, jangan sampai kita situ karena dengan memang syirik itu termasuk dosa yang besar. Wow, Karena besar. itu termasuk menduakan Allah ya. Seakan-akan kita tidak percaya akan adanya Allah, akan takdirnya Allah gitu ya. Ya namanya ini ya, lagi-lagi karena godaan iblis, syaitan terkutuk lah. itu Ya kita berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dan iman kita selalu iman kuat. kita selalu dikuatkan Allah, dan kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan dan iblis-iblis. Amin ya Allah, amin. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut di ayat 52. Semoga teman-teman masih setia ya dengerin, karena banyak banget hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di sini. Oke, kita lanjut di ayat 52. Dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan. Mereka tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka. Apa itu dingnya? Panggillah oleh sekutu. Sekutu tuh musuh apa? Gimana sih? Yang bukan musuh ya, maksudnya kayak yang kayak ya setan Kerjasamanya atau itu ya? iblis, benar. Yang yang apa sih bahasanya, kerja sama-sama setan, Jin segala sama macam. jin, Oh ya, benar-benar. iya benar. Yang kita dapat Itu kan seperti yang itu ya dia. bersekutu sama jin dan iblis lah ini. Ya, oh iya benar-benar. Dan tempatnya di neraka. Jelas ya, insya Allah gambaran bisa kita ambil ya hikmahnya. Terus artinya kita mengartikan secara bahasa seperti itu, sekutu-sekutu yang bersekutu dengan jin, setan segala macam, ya tempatnya yang paling kekal nanti ketika
di hari akhir nanti ya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya semoga sebelum akhir hayatnya dia yang orang-orang yang bersekutu sama jin dan iblis, ya semoga di akhir hayatnya bisa bertobat dan meminta ampun sama Allah ya. Amin. Oke, kita lanjut di ayat 53 ayat terakhir. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Gimana, Ding? Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Ya orang-orang yang berdosa. Ya sebenarnya intinya oke, ya orang yang berdosa nggak ada tempat yang ya mereka udah tahu dia bakal jatuh ke situ, dan dia mau mencari kemanapun ya memang di situ sudah tempatnya ya, neraka. Ya kecuali yaitu tadi, kecuali dia memohon ampun dan dia sebelum dia bertobat, ya sebelum benar. dia meninggal. Tapi kalau udah kayak gini kan artinya ya nggak ada tempat lain. Ya, intinya Allah tahu mana tempat yang pantas dan terbaik buat hambanya, yang mana yang mengikuti jalannya, yang mana yang tidak mengikuti jalannya, kayak gitu. Sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Ya kita berdoa semoga kita semua dosa-dosa kita lah terutama bisa diampuni Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya alhamdulillah, kita tutup dulu Al-Quran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, untuk surah Al-Kahfi dari ayat 46 sampai 53 udah kita bahas sama-sama, kita belajar sama-sama, kita coba kaji artinya sama-sama. Jadi teman-teman bisa ikut komen untuk memberi tambahan, mungkin ada yang kami lewatkan atau mungkin ada yang salah dari kami, silakan untuk teman-teman komen di bawah, atau mungkin kita mau diskusi, silakan juga berikan pertanyaan atau tanggapan teman-teman, nanti kita coba bahas lagi ya. Semoga video ini berkah, semoga apa yang kita laksanakan semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita ambil hikmahnya ya Selalu. dari semua yang sudah kita bahas, terutama buat kami berdua. Semoga bisa menambah keimanan kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah melindungi kita dari kejahatan iblis itu. Amin. Ya, semoga ketika Allah memberkahi kita ya, berarti Allah ridho sama kita ya, seperti itu. Dan sekali lagi kita bukan bermaksud menggurui atau menceramahi atau apa ya. Ya, kita sama-sama belajar. Kita pun sama-sama belajar, dan dengan adanya ini kita benar-benar ngalamin juga gitu lah, ngerasain bahwa ternyata seperti ini gitu ya, ternyata seperti ini, dan menambah kesadaran kita juga, kesadaran kita, dan ya mengingat dosa-dosa kita lah, saling mengingatkan tentunya. Oke teman-teman, mungkin gitu dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan tekan tombol belnya, lonceng ya. Oke, terima kasih. Nantikan video-video selanjutnya, dibaca simak selanjutnya, dan video-video konten lainnya. Ading TV, keluarga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.